Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Mas Papuk di channel Raffle Wise. Kali ini kita akan merangkum seluruh alur cerita film horor religi yang bertujuk Bungkar. Film garapan Anggi Umbara ini mengisahkan kehidupan pondok pesantren yang di dalamnya terdapat siswa baru yang selalu menjadi korban bully. Penasaran dengan kisahnya? Ini kisahnya. Diperlihatkan kehidupan salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Cerita akan berfokus pada siswa baru bernama Herlina. Herlina yang sejak kecil selalu dimanja oleh orang tuanya, merasa tidak betah di dalam pondok pesantren. Ia selalu merengek kepada ibunya untuk dipulangkan. Teman barunya di pondok selalu membuli Herlina. Obi, Siti, serta Dila selalu membuli Herlina dikarenakan Herlina selalu membuat kesalahan sehingga mereka semua dihukum atas kesalahan Herlina. Hanya ada satu teman Herlina yang baik bernama Ranum. Ranum selalu bersikap baik kepada Herlina karena dia tahu kalau Herlina hanya perlu beradaptasi saja. Ranum yang baru 1 bulan di pesantren selalu membuat kesalahan. Salah satunya adalah ketika ia tertidur saat semua santri tadarus subuh di masjid. Karena hal itu, semua santriwati dihukum untuk membersihkan kamar mandi. Obi, Dila, dan juga Siti lebih memilih untuk pergi meninggalkan Herlina yang sedang menjalani hukuman. Ketika semua santri pergi, hanya Ranum yang setia menemani Herlina membersihkan kamar mandi. Singkat cerita, Obi kena marah oleh ustazah bernama Umi Yayu dikarenakan ia telah kabur dari hukuman. Ia juga kena marah oleh orang tuanya. Obi yang mengira Herlina telah cepu kepada Umi Yayu langsung mendatangi kamar Herlina dengan membawa teman-teman circle-nya. Walaupun Herlina sudah berkata jujur, tidak membuat Obi dan Dila berhenti untuk membulinya. Mereka membuli bukan lagi dengan lisan, melainkan dengan kekerasan fisik, hingga membuat Herlina kesakitan dan ketakutan. Kemudian Herlina didorong hingga menabrak meja setrika. Tangan Herlina juga melepuh akibat mengenai setrika panas. Obi mengancam Herlina menggunakan setrika panas dengan menodongkan setrika itu ke wajah Herlina. Herlina kembali dipukul dan ditendang sampai terjatuh. Ketika Herlina mencoba kabur, ia melihat Ranum yang berada di dekat masjid. Herlina ingin meminta tolong dengan berteriak, namun mulut Herlina langsung dipekam oleh Obi. Herlina kembali dibawa lagi oleh mereka. Mereka juga menumpahkan air kotor ke badan Herlina. Namun Herlina berhasil melawan dan mencoba kabur keluar pondok. Ketika berlari dari kejaran Obi, Herlina tersandung hingga terjatuh ke jalanan. Dan tanpa disangka ada satu mobil yang melintas di hadapannya. Hingga akhirnya keesokan harinya, Herlina dirawat di rumah sakit dengan ditemani oleh kedua orang tuanya. Saat ayah Herlina melihat tangan anaknya melepuh, ia curiga bahwa luka bakar di tangan Herlina bukan luka kecelakaan biasa. Kemudian ia pergi keluar menemui ustadz pengurus pondok pesantren untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada putrinya. Semua ustadz yang berada di situ tidak ada yang tahu pasti kejadian yang menimpa Herlina. Hal itu membuat ayahnya marah dan pergi meninggalkan ustadz-ustadz. Di pondok pesantren, semua murid mendoakan Herlina supaya bisa sembuh dan kembali menuntut ilmu agama di pondok pesantren. Namun sayang, Herlina yang sendiri di rumah sakit itu sudah menghembuskan napas terakhir dan meninggal di sana. Pihak pesantren tidak ada yang tahu kalau Herlina sudah meninggal. Dan tiba-tiba secara mengejutkan, Herlina datang kembali ke pesantren dengan wajah pucatnya. Ranum yang sudah 1 minggu tidak bertemu dengan Herlina langsung memeluknya. Ketika sedang berpelukan, Herlina menatap tajam ke arah Obi dan Dila. Obi dan Dila kebingungan bagaimana bisa Herlina yang sedang koma beberapa hari lalu bisa kembali datang ke pesantren. Mereka juga ketakutan bila Herlina membocorkan semuanya. Semua pengurus pesantren mengetahui jika Herlina sudah kembali. Salah satu ustadz di sana curiga bahwa Herlina menjadi korban bullying oleh temannya. Namun Umi Yayu lebih percaya jika Herlina mencoba kabur dari pondok pesantren. Di malam harinya diadakan pengajian yang dipimpin oleh Ustadz Gani. Datanglah Umi di pengajian itu seolah ada dendam pribadi. Herlina dengan tatapan tajam menatap sinis Umi Yayu dan tiba-tiba,
Di pengajian selanjutnya, Herlina kembali menatap Obi dengan sinis hingga membuat Obi ketakutan. Herlina kembali dihampiri oleh Ranum. Ranum menanyakan kejadian yang menimpanya beberapa hari yang lalu. Herlina hanya diam saja dan mengatakan, semua ada balasannya. Diperlihatkan Obi yang sedang melakukan patroli malam diteror oleh Siti yang menyerupai Herlina. Pak Ustadz yang melihat itu langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bukannya kesakitan, ia malah mengulangi bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan Ustadz. Hal itu membuat Ustadz bingung dan bertanya-tanya iblis apa yang merasuki Siti. Hingga akhirnya Siti bisa kembali sadar. Siapa kamu? Singkat cerita, setelah kejadian itu membuat Obi trauma ketika melihat wajah Siti yang menyerupai Herlina. Obi pun ditenangi oleh Umi dan mengatakan bahwa itu semua hanya halusinasi dari Obi saja. Singkat cerita, ketika Ranum mengaji, ia didatangi Herlina yang juga ikut mengaji. Ranum dibuat kaget ketika mendengar suara mengaji Herlina yang berbeda seperti biasanya. Padahal yang ia tahu, Herlina belum begitu lancar membaca Al-Quran. Saat subuh, Siti menanyakan di mana Herlina kepada Ranum. Ranum menjawab bahwa Herlina masih berada di kamarnya. Begitu terkejut Ranum dan Siti ketika melihat Herlina yang sudah berada di masjid dengan senyuman mencurigakan. Kemudian Siti dan Ranum membicarakan Herlina yang semenjak dia dirawat berubah menjadi aneh. Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum Ranum. Itu sih aku bilang aneh Nun. Kemudian saat di kamar, Ranum melihat sendiri Herlina tengah melakukan suatu gerakan yang tak biasa yang dilakukan manusia normal. Dan di malam harinya, Obi meminta Ranum untuk menemaninya sholat isya di masjid. Ketika Ranum duduk menunggu Obi sholat, ia melihat Herlina yang berjalan menuju ke suatu tempat. Ranum mencoba mengejar Herlina dan meninggalkan Obi sendirian di masjid. Namun saat dihampiri, Herlina sudah pergi menghilang. Di sisi lain, ketika Obi sholat di masjid, lampu seketika mati. Dan saat Obi bangkit dari sujud, ia mendapatkan dirinya yang sudah membelakangi kiblat. Lalu dia memutar badannya, kemudian ia sujud lagi. Dan saat bangun dari sujud, ia salah kiblat lagi. Kemudian datang Ranum di masjid dan melihat Obi tengah sujud dengan waktu lama. Ranum yang curiga itu pun membangunkan Obi dari sujudnya. Ranum sangat terkejut ketika melihat Obi sudah meninggal dengan muka pucat dan menghitam. Kemudian mayat Obi ini dimandikan saat itu juga oleh orang-orang yang ada di pesantren. Demi menjaga nama baik pesantren, pengurus pondok lebih memilih merahasiakan kematian Obi kepada keluarganya. Lalu mayat Obi disolati oleh semua orang dan diperlihatkan raut wajah Herlina yang begitu senang melihat mayat Obi. Di tempat lain nampak Umi Yayu begitu keras kepala. Ia memilih untuk merahasiakan kematian Obi dari orang tuanya. Meskipun dipojokkan oleh Ustadz Gani supaya berita kematian Obi sampai di keluarganya, Umi Yayu tetap kekeh demi menjaga nama baik pesantren. Ustadz Gani mengatakan akan melaporkan kejadian ini kepada Kiai. Besoknya Ranum menanyakan di mana Herlina semalam karena Ranum melihat sendiri Herlina berada di lapangan dan Herlina menjawab bahwa dirinya hanya diam saja di kamar. Kemudian datang Siti mengajak Ranum untuk kembali sekamar dengannya dan juga Dila. Saat sampai di kamar, Dila menyalahkan Ranum atas kematian Obi. Jika Ranum tidak meninggalkan Obi sendiri, mungkin nyawa Obi masih selamat. Ranum kemudian menjawab kalau dia juga menyesal melihat kematian Obi. Dan mereka pun berpelukan lalu berjanji untuk saling menjaga. Kemudian Ranum, Siti dan Dila malam itu tidur di satu kamar yang sama. Kemudian saat Ranum terbangun dari tidur, tiba-tiba ia sudah berada di kamar lain bersama Herlina. Padahal sebelumnya ia tengah tidur di kamar Siti bersama Dila. Ranum melihat kaki Herlina yang bergantungan di atasnya.
Ranum yang ketakutan itu berpura-pura tertidur meskipun dipanggil-panggil berkali-kali. Di tempat lain, saat Siti dan Dila terbangun, ia melihat Ranum yang sudah tidak ada di dalam kamar. Kemudian mereka berdua mencari Ranum ke kamar Herlina. Di sana juga tidak ada Herlina. Dan ternyata Ranum ini pergi mengikuti Herlina keluar pondok pesantren. Di saat Dila mencari Ranum di suatu ruangan, ia malah mendapatkan Siti yang sudah pergi menghilang. Kini Dila hanya sendiri, tak ada yang menemani. Saat itu juga ia mendengar suara menyeramkan Herlina dan tiba-tiba Dila kemudian datang ke rumah Ustadz Gani untuk meminta bantuan. Setelah tadi Dila, kini giliran Siti yang mendengar suara menyeramkan Herlina. Assalamualaikum Siti. Dila yang takut itu berlari menuju masjid. Sesampainya di masjid, ia melihat orang-orang yang sedang sholat dengan gerakan aneh. Untungnya saat itu juga datang Ranum menyelamatkan Siti. Mereka berdua juga bergegas ke rumah Ustadz Gani menyusul Dila yang sudah pergi duluan. Di tempat Ustadz Gani terlihat Dila yang sedang meminta bantuan kepada Ustadz. Ia mencoba membangunkan Ustadz Gani yang tertidur, dan ternyata Ustadz Gani tiba-tiba menghilang, diikuti Herlina yang muncul di belakang Dila. Saat itu juga Dila diserang oleh Herlina di dalam rumah Ustadz Gani. Terdengar suara teriakan dari arah masjid, membuat semua orang pergi menuju masjid. Mereka semua begitu terkejut ketika melihat santriwati yang sujud dengan membelakangi kiblat di tengah-tengah masjid. Dan ternyata santriwati tersebut merupakan Dila. Persis seperti Obi, Dila mati dengan kondisi sujud terbalik. Wajahnya juga pucat dan menghitam. Ranum dan Siti melihat Dila mati mengenaskan. Mereka tak menyangka itu terjadi yang kedua kalinya. Saat itu juga Ranum melihat Herlina yang tengah senyum ketika melihat mayat Dila. Lalu Siti dan Ranum melaporkan kepada Ustadz kalau semua itu ulah dari Herlina. Dila meninggal karena diserang oleh Herlina. Melihat pondok pesantrennya menjadi kacau, Umi mengumpulkan semua santriwati untuk tidur di masjid. Ketika semuanya tertidur, Siti malah meminta Ranum untuk mengantarnya ke toilet. Ketika menunggu di toilet, Ranum melihat Siti yang pergi ke arah lapangan. Setelah dikejar di tengah lapangan, muncul Siti yang asli di belakang Ranum. Dan yang dari tadi Ranum ikuti adalah sosok Herlina. Mereka berdua mencoba kabur, namun sayang Herlina berhasil menyeret kaki Siti. Untungnya Ustadz Gani datang dan menanyakan siapa sebenarnya sosok Herlina ini. Herlina menjawab bahwa kehadirannya di sini untuk membunuh manusia-manusia yang zolim dan mungkar. Ustadz Gani mencoba meruqyah Herlina dengan ayat kursi, namun iblis itu malah tersenyum dan ikut membaca ayat tersebut. Orang tua Herlina pun datang setelah sebelumnya mereka ditelepon oleh Umi. Dan fakta sebenarnya terungkap, ternyata yang menabrak Herlina sebenarnya ibu Herlina sendiri. Ibu Herlina tidak tahu kalau yang ia tabrak adalah anaknya sendiri. Yang ia tahu, ia hanya menabrak setumpuk kayu. Meskipun tidak sengaja menabraknya, sosok Herlina tetap membunuh ibunya sendiri. Semua ustadz yang ada di sana diserang oleh sosok Herlina. Kemudian datang sang kiai yang menarik kaki sosok Herlina. Kemudian kita semua diperlihatkan fakta yang sebenarnya terjadi. Ternyata ayahnya Herlina menyembunyikan kematian Herlina dari istrinya sendiri. Dan ayahnya pergi ke seorang dukun sakti untuk membangkitkan Herlina dari kematian agar Herlina bisa membalaskan dendamnya. Ayahnya juga memasangkan paku besar di kepala Herlina agar iblis bisa bersemayam di dalam tubuh Herlina. Sadar atas kesalahan yang ia buat, ayahnya Herlina melepaskan paku di kepala Herlina serta diikuti sang kiai yang sedang meruqyahnya. Syukurnya kiai berhasil mengusir iblis yang bersemayam di dalam tubuh Herlina. Kini Herlina bisa meninggal dengan tenang. Kemudian mayat Herlina berhasil dimakamkan dan film pun tamat.